revival adalah proses pembaruan atau bangkitnya kembali suatu keadaan, kebiasaan atau semangat yang sempat padam. Jadi semangatnya dibangkitkan kembali gitu. Bukan hanya dikembalikan, bahkan dibangkitkan, dibangun lagi. Kalau kembali kan titik awal gitu ya, tapi kalau dibangun berarti ada yang baru, ada sesuatu yang baru. Lalu menuju revival kita harus melewati pertobatan dan restorasi, nggak bisa di skip. Lalu perubahan harus dimulai dari hati yang tertunduk, sama kayak di 2 Tuarik 7 ayat 14 kemarin yang udah kita bahas juga. Semuanya tuh harus tunduk dulu, melakukan pertobatan total, menolak kompromi gitu kan, membawa komunitas kembali kepada Tuhan kendati tantangan dan resiko besar apapun gitu ya. Jadi mau pikiran kita, planning kita, kebanggaan kita, apapun itu semuanya kita hancurkan dulu untuk dibalikin ke kondisi awal yang dimana Tuhan berkenan, baru bisa dibangkitkan, baru bisa dibangun gitu, baru bisa didirikan. Lalu repentance, restorasi, revival itu bukan one time moment, tapi juga menurutku ya, di dalam dinamika mengikuti Yesus ini nggak selalu urutannya itu sesuai. Kan minggu lalu ada membahas tentang urutan ya, mana dulu sih, repentance dulu kah, restorasi dulu kah, revival dulu kah? Karena di dalam kesku tadi kesaksian di awal, aku mengalami apa? Revival dulu. Baru aku masuk ke dalam titik terendah aku, repentance, yang aku sampai sujud. Setelah itu aku di restore. Nah, jadi aku berpikir gitu, kenapa aku memasukkan kesaksianku tadi di awal. Ternyata itu mungkin bisa dibolak-balik gitu ya, karena perjalanan kita mengikuti Yesus tuh kan panjang ya, seumur hidup kita tuh kan panjang gitu. Jadi nggak selalu dalam fase ini gue lagi masuk dalam fase pertobatan nih, besok restorasi nih, habis itu setelah itu revival. Ternyata nggak juga. Bisa kita ngalamin revival dulu, baru tahu ada yang salah. Wah iya, datang ke Tuhan. Atau mungkin kita ngalamin restorasi dulu, dibalikin ke awal, dienolkan. Mungkin dalam masa kita dienolkan itu, di restorasi itu, kita bertobat gitu, baru kita ngalamin revival. Jadi mungkin menurutku 3 itu gak ada aturan bakunya. Tetapi selama kita mendekat, datang kepada Tuhan, datang dulu. Karena tadi di Yosia di umur ke-8 belum dibilang ada pertobatan di dalamnya gitu, baru dia datang mencari Allah. Nah, setelah itu 3 ini akan terus terjadi di dalam diri kita. Gak ada satupun manusia yang udah sempurna suci ya kan. Gak ada juga manusia yang hidup benar,